Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pagi ini bahagia sekali bisa jumpa kembali sahabat-sahabat surgaku di kajian kita rutin. Kita masuk gua keajaiban setiap satu pagi di Spiritual Journey, Saturday Morning Talks, dan di pekan ini kita juga masih lanjutkan ya terkait dengan materi jurus magnet rezeki. Dan di sesi ke-93 hari ini insya Allah kita akan belajar terkait salah satu jurus yaitu namanya jurus disiplin kata ya, makanya judulnya adalah mulutmu harimaumu. Nah ini tentunya nanti Pak Farid akan kembali bersama kita sebagai narasumber di Spiritual Journey untuk membahas terkait lebih lanjut ya terkait dengan materi ini. Namun Bapak Ibu ya yang dirahmati Allah, alhamdulillah seperti kita pagi hari ini kita nanti akan buka doa bersama dengan Pak Farid, lalu juga akan membahas terlebih dahulu nih pertanyaan yang masuk di pekan lalu ya, karena lumayan banyak sekali pertanyaan yang masuk terkait dengan LOP. Ini menarik sekali tentunya ya buat Bapak Ibu semuanya. Nah sebelum kita lanjut nih masuk ke sesi awal ya, sebentar saya ingin menyapa-nyapa dulu sahabat-sahabat yang ada di Zoom meeting ini. Alhamdulillah sudah 50 lebih ya yang hadir di Zoom meeting. Tentunya sudah hadir bersama kita Pak Farid Auladi ya narasumber kita. Terima kasih Pak Farid sudah senantiasa berkenan hadir setiap Sabtu pagi. Lalu juga ada Bunda Reni. Assalamualaikum. Ya, kemudian ada juga Ibu Mila. Wah, ini yang rajin sekali ya. Alhamdulillah. Selamat pagi Bu Mila. Lalu juga ada Pak Ahmad Habibi, Pak Zainal ya. Alhamdulillah Ibu Mei. Wah, alhamdulillah ya Bu Mei rutin juga nih mulai ikut ya. Insya Allah. Dan juga tentunya Bapak Ibu lainnya yang saat ini masih off cam tidak apa ya karena biasa ya kalau Sabtu pagi itu ya masih banyak ada urusan ya untuk ibu-ibunya apalagi ya bu-ibu ya kita nyiapin sarapan dan sebagainya jadi santai saja apabila masih sambil mengerjakan tugas yang lain tapi mudah-mudahan hadirnya kita di sini ya itu dia tidak ada yang kebetulan ya Allah masih mudahkan kita untuk masuk majelis ilmu Allah masih mengantarkan kita untuk siap membuka diri, siap untuk terus belajar. Ini juga salah satu kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada kita. Karena salah satu tanda sayang Allah kepada kita adalah dimudahkannya kita hadir di majelis ilmu. Itu adalah salah satu tanda sayangnya Allah, tanda bahwa Allah masih ingin kita terus menjadi orang yang baik ya, masih ingin membuka jalan kita untuk terus memperbaiki diri karena manusia ya seperti biasa yang kita tahu manusia ini kita tentunya adalah makhluk yang lemah, makhluk yang hina, tapi Allah berikan begitu banyak kesempatan kita untuk senantiasa bertaubat dan berubah ya. Oleh karena itu di sini yuk sama-sama kita terus cas ilmu kita ya terkait dengan ilmu agama karena ini juga salah satu keutamaan dalam menuntut ilmu harusnya adalah ilmu agama ya dari kecil. Makanya bersyukur sekali kalau Bapak Ibu yang sudah langsung nih ya membekali anak-anaknya dengan pendidikan agama sejak sedari dini. Nah, di kolom chat juga mau izin Pak Farid saya bacakan dulu di kolom chat. Di sini sudah ada Pak Arif Fadlullah. Assalamualaikum Pak Farid dan Bu Anggi. Waalaikumsalam Pak Arif. Kemudian ada Coach Nana dari penyimak. Alhamdulillah. Ada Mas Andika. Wah, Mas Andika kayak nggak sabar ya. Tadi saya buka open Zoom aja udah standby nih ya. Luar biasa ya Mas Andika. Terima kasih dari Jakarta ya. Salam sehat. Kemudian ada Pak Razambir dari Malang Selatan. Alhamdulillah Pak Farid tentu saja senantiasa mendoakan kita. Semoga Allah melimpahkan nikmat sehat dan memudahkan segala urusan kita. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lalu ada Ibu Heni Sudarto juga ya pagi-pagi banyak aktivitas tapi masih menyempatkan hadir. Terima kasih Bu Heni. Lalu ada Ibu Zuria ya, alhamdulillah telah bergabung kembali. Bu Zuria juga rutin nih, Masya Allah. Bu Sri Lindia Stuti, alhamdulillah. Kemudian ada
Ibu Leli ya. Assalamualaikum, salam sehat buat semuanya sahabat surga, Pak Farid, Mbak Anggi, mudah-mudahan sehat selalu, siap menyimak dan mengosongkan gelas. Amin. Lalu ada Ibu Rusni Ardana ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Farid, Mbak Anggi, Ibu Hitung hadir siap belajar lagi, Masya Allah. Ada Ibu Mila juga ya, yang mendoakan semoga hari ini dan seterusnya penuh keberkahan, kesehatan, dan kebahagiaan. Amin. Lalu ada Pak Herman Wahyudi dari Kalimantan nih kalau nggak salah ya, Pak Herman, luar biasa. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat selalu. Amin ya. Ibu Bandia juga ya dari Pekalongan hadir siap belajar. Bunda Cut, Masya Allah hadir juga. Alhamdulillah ya. Semoga sehat semuanya, sahabat surga, mudah-mudahan sehat selalu. Siap menyimak dan mengosongkan gelas, amin. Ada Mas Ian dari Serang juga ya, Masya Allah. Semoga Allah memberikan keberkahan buat kita semua, alhamdulillah. Ibu Mariama ya, semoga Allah ridho dan selalu bersama kita semua, amin, amin, ya rabbal alamin. Lalu Ibu Eni ya, semoga semua dalam keadaan sehat paripurna, Allah mudahkan dan lancarkan semuanya. Dan masih banyak ya Bu Sehat Rati, Pak Zainal, Masya Allah, Mbak Gita, Bu Dwi Ismayanti, ya dari Bandung Utara, Bu Siti Mariam. Oh, anak sekolah, baik silakan Bu Siti Mariam. Kak Wawan, Bu Wati, Bu Ibet, ya, dan Ibu Fitri, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih salamnya dan juga doa-doa paginya, sahabat surga semuanya. Mudah-mudahan ya, hadirnya kita di majelis ilmu tentunya juga Allah membersamai dan mengirimkan para malaikatnya untuk membersamai kita. Jadi perbanyak doa-doa kita ya agar apa yang kita doakan ya ini malaikat bantu aminkan juga buat kita sehingga tentunya tidak ada hijab dan Allah kabulkan lebih dahsyat lagi ya. Baik, dan kemudian di chat ini kenapa saya nggak bisa buka yang di ini ya? Bentar. Oke, sebentar. Yang di Facebook nih ya, mohon izin. Mungkin nanti saya sapa-sapa atau Pak Farid akan lebih lanjut menyapa-nyapanya. Terima kasih sudah hadir di Facebook. Oh. Suara jadi masuk, bingung sendiri saya ya. Oke, yang di Facebook alhamdulillah juga sudah hampir 40 orang. Terima kasih sudah hadir di Facebook. Bapak Ibu silahkan ya. Yang karena masih pagi seperti biasa jadwal materi kita nanti akan masuk di jam 7 pagi, jam 6 pagi ya. Jadi jam 6.30 pagi. Jadi silahkan Bapak Ibu ya, kalau yang mau share dulu nih link Zoom-nya ke sahabatnya, tetangganya, saudaranya ya, boleh ya. Karena ini juga kajian umum, bebas, gratis untuk semuanya. Berikut juga yang di Facebook, silahkan kalau mau share live streaming kita ya ke wall-nya ya, mudah-mudahan semakin banyak teman-teman kita yang ikut atas wasilah kita ya, Allah semakin berkahi dan ridhoi aktivitas kita bersama. Baiklah, Pak Farid, kalau begitu siap untuk melanjutkan kita mulai pagi hari ini, Pak Farid? Ya. Gimana kabarnya Pak Farid, sehat? Alhamdulillah sehat, selalu sangat baik, Mbak. Masya Allah, itu jawabannya Pak Farid selalu sangat-sangat sehat ya, banyak banget ya, pokoknya mesti harus sehat ya, Masya Allah. Jadi makanya ucapan itu karena doa, jadi alhamdulillah jadi sehat terus dan selalu semangat untuk menggali ilmunya buat kita semua. Baik Pak Farid, kalau gitu kita akan mulai, mohon izin untuk dibuka dengan doa seperti biasa. Pak Farid, silakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, kakak adik rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang menjalankan waktu ini terasa sangat begitu cepat ya, terasa begitu sangat cepat ya. Perasaan baru Sabtu lalu sekarang sudah ketemu dengan Sabtu lagi. Itulah barangkali karena hidup kita ini diberikan berbagai macam kenikmatan yang tidak berbilang,
kebahagiaan yang berbatas langit gitu ya, kenyamanan yang betul-betul Allah limpahkan kepada kita sehingga kita mendapatkan keberkahan hidup kita insya Allah di dunia ini dan juga insya Allah di akhirat kelak. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan tentunya kita sebagai umatnya di akhir zaman. Dan kita tidak pernah berputus asa atas rahmat Allah, tidak pernah putus untuk meminta, memohon, berharap kepada Allah. Semoga Allah izinkan ya Rasulullah Muhammad SAW memberikan syafaatnya kepada kita di yaumil akhir kelak. Bapak Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik rahimakumullah, mari kita mulai acara kita seperti biasa dengan pembacaan doa. Semoga Allah memberikan rahmat dan ridho-Nya, memberikan kelancaran dan memberikan kemudahan kepada kita. Kita awali dengan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kepada semua orang yang hadir dalam kajian ini beserta seluruh keluarga besarnya, limpahkanlah nikmat sehat kepada mereka ya Allah, luaskanlah rezeki mereka ya Allah, sempurnakan kebaikan mereka ya Allah, berkahi usia mereka dan mudahkanlah segala urusannya. Bahagiakan dan muliakanlah hidupnya ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, berikanlah manfaat atas apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Ajari kami hal-hal yang membuat kami semakin mendekat kepadamu. Berikanlah kami kemudahan dalam belajar ya Allah. Berikanlah kami kemudahan dalam menerima ilmu dan kebaikan-Mu ya Allah, sehingga kami semakin dekat dengan rahmat dan ridho-Mu. Bapak Ibu hadirin, teman-teman kakak adik rahimakumullah, kita juga seperti biasa, yuk sama-sama berdoa memohon kepada Allah supaya bagi kita yang pada saat ini sedang diberikan nikmat tidak nyaman, tidak bahagia, tidak sehat terutamanya, semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali sehat seperti sedia kala ya. Ya Allah ya Tuhanku, Engkaulah Tuhan manusia. Hilangkanlah penyakit mereka ya Allah. Berikanlah kesembuhan karena Engkau adalah Maha Penyembuh. Tiada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali Engkau dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain. Ya Allah, jadikanlah sabar serta sholat sebagai obat untuk penyembuhannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, ada 37 orang ini yang di Facebook ya. Ada Jeng Susi, Loto, Ibu Hera, Ibu Ayenari, ada Ibu Nurnaningsi, Ibu Yulianti Kater ya dari Lampung, Ibu Dian Safitri, Ibu Iswarnita Nita, Bapak Awang Ahmad, Ibu Vivin, Ibu Karniati Puji, Masya Allah. Ada Ibu Roro Siti Marliah juga, ada Ibu Khomsatun dari Singapura, seperti biasa beliau rajin untuk bersama-sama kita, Ibu Ratu Samudra dan sebagainya, pasti terlalu banyak ya. Terima kasih atas kehadirannya dan seperti biasa, mari kita sama-sama belajar supaya hidup kita semakin lama semakin baik dan tentunya ujung dari apa yang kita lakukan ini adalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Baik, seperti biasa kita akan bahas beberapa pertanyaan dan testimoni yang muncul dari kajian kita minggu lalu. Yang pertama dari ini Ibu atau Bapak, mohon maaf kalau saya tidak tepat menyebutnya, Chandra Ariswara. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagaimana menyikapi perbedaan pendapat ulama tentang mengkodok sholat ya? Sedangkan kita tidak boleh menyalahkan pendapat-pendapat ulama karena perbedaan pendapat itu merupakan hal yang biasa saja kita temui sehari-hari. Jadi ini kaitan dengan yang kemarin bahwa di dalam kodok sholat itu ada perbedaan pendapat ya, ada khilafiyah di antara para ulama, ada yang mengatakan tidak perlu, ada yang mengatakan perlu. Jadi yang mengatakan perlu itu kenapa? Karena orang tertidur saja atau tidak ingat untuk melakukan sholat saja mesti dikodok, apalagi kalau memang kita sengaja meninggalkannya. Nah, saya sendiri termasuk orang yang berpendapat mengambil pendapat yang kedua ya. Apalagi sholat itu adalah sesuatu yang sangat wajib.
Nah, menghadapi soal-soal khilafiyah ini sebetulnya mudah saja ya, Pak Bapak dan Ibu, Pak Chandra atau Ibu Chandra, mohon maaf. Pelajari saja satu persatu kalau memang kita punya waktu ya. Pelajari satu persatu pendapat para ulama mazhab itu ya. Jadi ada pendapat Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali dan sebagainya gitu kan. Pelajari satu persatu. Nah, dari situ kita akan menemukan sebetulnya sumber dari segala sumber mazhab itu tetap satu dari Rasulullah SAW. Cuman jalannya saja yang tidak sama, prosesnya yang tidak sama. Tetapi kalau kita urutkan dari masing-masing mazhab itu, Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi gitu ya, yang kita kenal ada 4 itu sebetulnya kalau kita pelajari mengerucutnya itu ya tetap ke atas, satu kepada siapa? Kepada Rasulullah Muhammad SAW. Saya berikan satu contoh saja ya, misalnya soal kunut sholat subuh gitu ya. Selain Imam Syafi'i itu mengatakan tidak perlu kunut di dalam sholat subuh. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu pernah melakukan kunut sholat subuh itu hanya sekali, yaitu pada saat ada bencana, disebut dengan kunut nazilah. Tetapi analogi Imam Syafi'i ini juga betul gitu ya. Rasulullah itu memberikan contoh seperti ini. Rasulullah itu kalau bersedekah kan cuma sesekali aja, tidak tiap hari. Tetapi itu tidak menghalangi kita untuk merutinkan sedekah setiap saat pada saat kita mampu. Demikian juga kunut katanya. Jadi kalau Rasulullah pernah sekali melakukan kunut, tidak berarti bahwa itu kemudian berhenti cuma sekali saja. Kita boleh melakukan setiap kali sholat subuh. Barangkali ini salah satu contoh bagaimana khilafiyah itu terjadi, ya kita pelajari sejarahnya sampai ujungnya itu seperti apa gitu kan. Nah, monggo silahkan pilih sesuai dengan keyakinan kita. Jadi ini sesuatu yang dasarnya semuanya itu ada gitu. Dasarnya semua, dalilnya semuanya itu ada. Tetap monggo pilih sesuai dengan keyakinan kita, namun tidak memilih yang mudah-mudahnya saja gitu ya, tidak memilih yang gampang-gampangnya saja, kemudian yang tidak mudahnya itu kita tinggalkan. Tidak demikian, mestinya seperti itu gitu ya. Itu untuk Bapak atau Ibu Chandra Ariswara. Jadi ketika menghadapi persoalan-persoalan yang tidak sama khilafiyah, ya kita pelajari, kita pelajari, mudah kok itu. Sekarang referensinya banyak sekali ya, referensinya banyak sekali, mau lewat buku, mau lewat YouTube atau apapun, itu sangat banyak ya. Berikutnya dari Ibu Umi Indrastuti, untuk qada ibadah khususnya sholat dan puasa itu niatnya bagaimana Pak? Ya, niatkan saja mudah bahwa apa yang kita lakukan itu adalah untuk mengqada sholat atau mengqada puasa yang belum kita jalankan, atau sholat atau puasa yang terutang ya. Gunakan aja bahasa Indonesia kalau kita tidak bisa menggunakan bahasa Arab ya, bahkan cukup dalam hati, karena niat itu ada yang mengatakan bahwa itu harus diucapkan, harus disampaikan. Ada juga yang mengatakan tidak perlu diucapkan, cukup dalam hati, karena niat itu ada di dalam hati atau urusan hati. Nah, ini saja khilafiyah gitu ya. Ada yang mengatakan usoli itu mesti diucapkan ya. Tetapi ada juga yang mengatakan tidak perlu, cukup dalam hati. Sebetulnya sama aja sih ya. Kenapa diucapkan usoli itu? Kalau bahasa kerennya orang sekarang itu afirmasi, meyakinkan ke dalam diri kita bahwa saya memang sekarang ini mau sholat, misalnya sholat subuh, sholat fardhu subhi misalnya, seperti itu. Nah, seperti itu saja sebetulnya ya. Baik, kemudian Ibu Eki Aryani Yulia Pratiwi, Pak Farid mau tanya, bolehkah kita niat puasa pada saat puasa sunnah Senin Kemis itu diniatkan untuk mengganti puasa di bulan Ramadan yang berhalangan? Boleh ya. Bisa banget, bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa insya Allah kita mendapatkan pahala double, yaitu pahala qadanya dan pahala sunatnya. Tetapi jika mampu dipisah tentu akan lebih baik lagi. Masa sama Allah masih berhitung, saya mau puasa Senin Kemis ini sekaligus untuk puasa qada ya. Ya monggo saja, itu boleh banget. Bahkan ada yang mengatakan, tadi saya katakan, insya Allah dapat pahala double, pahala qada dan pahala Senin Kemisnya. Ya. Tapi kalau kita bisa melakukannya itu dipisahkan lebih baik juga ya, dapat pahala sunnahnya betul-betul Senin Kemisnya, lalu kemudian qadanya hari Selasa dan Rabu misalnya, itu kan dapat sesuatu yang lebih baik lagi. Nah, baik, yang berikutnya ini dari Ibu Yulianti Kater. Oh, ini testimoni ya.
pastinya pernah menyakiti orang lain, gerundel, gibah, cuman tidak merasa saja selama ini. Menurut kita itu biasa-biasa saja, ucapan itu ternyata lebih dalam dosanya. Astagfirullah, sering ngambek saya gitu ya. Apakah itu juga dosa? Sampai dada saya sesak, kalau ngambek kudu dirilis di badan. Saya salah, ampuni saya ya Allah, saya siap belajar. Nah itu juga sesuai dengan kajian kita minggu lalu ya, dosa vertikal, dosa horizontal, bahkan ada yang mengatakan sekedar gerundel berpikir yang tidak baik pada seseorang hanya di hati kita, itu bahkan termasuk bisa dikategorikan sebagai salah satu dosa horizontal. Nah jadi ini adalah salah satu cara hati-hati, kehati-hatian mencoba untuk betul-betul membersihkan hati kita. Nggak diucapkan, nggak ada kalimat-kalimat yang tidak baik, tidak ada makian, tidak ada umpatan, mengumpat, memaki, dan sebagainya. Tidak ada itu pun, bahkan sekedar hanya berpikir dalam hati tentang sesuatu yang tidak baik pada orang lain, bahkan itu dikatakan itu juga dosa hati. Ya, makanya terus terang bahwa kita ini sebagai manusia biasa tidak mungkin bisa lepas dari dosa, tidak mungkin bisa bersih dari dosa ya. Kenapa? Ada dosa yang tampak, ada dosa yang tidak tampak. Barangkali kita akan sangat mudah menghindari dosa yang nampak di permukaan, tapi dosa yang tidak nampak itu ya tidak mudah. Ya, jadi ayo sama-sama belajar, sama-sama kita berhati-hati di dalam diri kita, dalam hati kita juga seperti itu ya. Baik, ini yang kelima dari Mas Andika Hanafian Atmam. Beliau ini paling rajin ya. Tadi pagi jam 5.20 itu sudah antri di depan pintu Zoom gitu ya. Pak Farid, saya ingin bertanya ya. Saya ingin minta maaf kepada seseorang tapi tidak ada jawaban sehingga saya tidak yakin dan merasa tidak nyaman apakah dia akan memaafkan saya atau malah dendam kepada saya. Apakah jawaban tersebut saya serahkan kepada Allah saja? Sekian dan terima kasih. Nah, sederhana prakteknya tapi tidak sederhana teorinya tapi tidak mudah prakteknya. Sebetulnya kalau kita punya dosa dengan Allah itu sangat mudah. Sangat mudah. Kenapa? Karena kita bisa direct. Kita bisa langsung meminta ampun, bertobat kepada Allah. Tapi kalau dosa kepada sesama manusia, ini prosesnya. Prosesnya itu kita mesti datangin orangnya, kita mesti berkata kepada yang bersangkutan, bertanya pada yang bersangkutan, meminta maaf langsung kepada yang bersangkutan. Kalau dia memaafkan, maka insya Allah kita diampuni dosa kita. Tapi kalau dia tidak memaafkan, maka itu akan dibawa sampai kapan? Astagfirullahaladzim. Jadi hati-hati banget ya, hati-hati banget. Berbuat salah, berbuat dosa kepada Allah sangat mudah. Untuk apa? Untuk bertobat. Sangat mudah untuk meminta maaf. Karena tidak ada hijab di antara kita dengan Allah. Langsung aja minta kepada Allah. Tetapi pada saat kita berdosa kepada sesama manusia, nah ini yang mesti hati-hati. Sepanjang orangnya tidak memaafkan kita, maka sepanjang itu pula dosanya belum terampuni. Astagfirullahaladzim ya. Hati-hati. Makanya kita hari ini juga belajar tentang bagaimana kita disiplin kata kalau bahasa MR-nya gitu, bagaimana kita mengucapkan hanya kalimat-kalimat kata-kata yang positif saja. Nah, kembali kepada Mas Andika, berani nggak mendatangi dan mengkonfirmasi kepada beliau? Datangi, konfirmasi. Ya, siapapun itu namanya, siapapun misalnya namanya Pak Budi lah katakan. Pak Budi, saya minta maaf, saya pernah punya dosa kepada Bapak bla 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 bla. Kalau sekarang lebih mudah lagi. Pakai WhatsApp, pakai SMS, pakai telepon kalau kita tidak punya keberanian yang cukup untuk mendatangi beliau secara fisik, secara langsung seperti itu ya. Atau pakai email, atau mungkin kirim surat pakai pos dan sebagainya. Itu sangat mudah. Apapun yang terjadi kita lakukan seperti itu. Tetapi jika tidak ya lakukan sholat taubat untuk beliau dan minta maaf melalui Allah. Ya, lakukan sholat tobat untuk beliau dan minta maaf melalui Allah. Tetapi saya sangat menyarankan jika beliau masih ada, masih hidup, datangi. Jika belum berani mendatangi, pakai WA, pakai telepon, pakai SMS, pakai email, pakai surat yang hard copy tertulis pun silahkan. Lakukan semaksimal mungkin. Bahwa ternyata dia tidak memaafkan itu urusan beliau kepada Allah. Bahwa kemudian dia tidak pernah mau mendatangi kita, itu urusan beliau kepada kita. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, lakukan sholat taubat ya. Sholat taubat, sebut nama beliau,
kemudian minta maaf melalui Allah dan mintakan kepada Allah, ya Allah, Engkau yang maha membolak-balikan hati, balikin hati beliau untuk memaafkan saya. Itu salah satu caranya. Silahkan lakukan, dan ini sudah beberapa kali kejadian, sudah ada bukti-bukti yang mengatakan bahwa ini efektif untuk kita lakukan. Kenapa? Karena kita mintanya langsung kepada Allah, gitu ya. Baik, kemudian yang berikutnya ini dari Ibu Mila. Bolehkah LOP ditulis dan ditempel di tempat yang bisa mengingatkan LOP kita? LOP itu Law of Projection, gitu ya. Oh, sangat boleh, bahkan sangat dianjurkan supaya kita selalu ingat. Saya juga memasang kok. Setiap tahun biasanya saya punya semacam resolusi dibuat di akhir tahun untuk tahun depannya, saya pasang di situ. 2002 saya mesti ngapain, dari sisi katakanlah targetnya apa, spiritualnya apa, macam-macam. Saya tempel di samping meja kerja saya yang di rumah, gitu. Sehingga ketika nengok ke kiri kayak seperti, nah ini saya sedang melihat resolusi pribadi saya di tahun 2022 ini. Ada beberapa yang sudah tercapai, ada beberapa yang belum tercapai, gitu ya. Jadi seperti itu. Silakan Bu Mila. Terakhir, Mbak Anggi, masih ada waktu 2 menit. Ini pertanyaan yang paling singkat dari Mas Anggrian Permana. Dosa nggak sih berbohong itu? Nah, saya juga jawab singkat, dosa. Dah, gitu aja ya. Baik, sementara itu Mbak Anggi, terima kasih banyak. Dan seperti biasa, saya minta waktu sekitar 30 menit untuk break. Ya, silakan. Baik, ya, terima kasih Pak Farid atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Wah, luar biasa ya pertanyaan yang masuk di pekan lalu, dan penjelasan Pak Farid juga insya Allah sangat jelas ya Bapak Ibu, dan menjadi pembelajaran kita nih, semua sahabat yang turut hadir di sini dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman kita. Jadi nanti sepanjang jalannya acara kita di 1 jam ke depan terkait dengan materi yaitu mulutmu harimaumu. Nah, Bapak Ibu silakan apabila ada pertanyaan langsung tuliskan saja di kolom chat, baik Zoom maupun Facebook, ataupun bisa juga dikirim ya melalui WA ke 0812 1139 1230. Apabila tidak mau disebutkan namanya gitu ya, di notes ya Bang, dan disebutkan nama saya, cukup tuliskan anonim aja seperti itu ya. Jadi seperti tadi ya, sudah ada juga pertanyaan masuk dari Bunda Fitri ya, mohon izin ini kita nggak bahas langsung di sini karena memang kita baru biasanya akan bahas di berikutnya nih jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Ibu tadi. Nah, untuk Bapak Ibu yang lainnya, alhamdulillah ya di pagi hari ini di Zoom meeting sudah 117 orang ya, luar biasa. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini Allah bantu untuk lembutkan hatinya, luruskan hatinya ya. Kita di sini alhamdulillah bertemu karena Allah ya, tidak ada yang kebetulan. Allah mudahkan langkah kita untuk hadir di majelis ilmu. Maka yuk kita juga sama-sama luruskan niatnya, tujuannya hanya semata-mata untuk Allah. Mudah-mudahan ilmu disampaikan oleh Pak Farid ya, ini Allah mudahkan kita semuanya untuk menerimanya, untuk memahaminya, dan tentunya juga mudah-mudahan kita semua dimudahkan untuk mengamalkannya dan mempraktekannya ya. Ini yang tantangan sekali ya Bapak Ibu semuanya. Apalagi ibu-ibu ya, mulutmu harimau ini kayaknya kita wanita paling nggak mudah menjaga mulut ya ibu-ibu ya. Jadi mudah-mudahan dari sini ya kita lebih bisa menahan lisan kita lagi ya, dan juga kita bisa terus memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Baik, Pak Farid sudah siap untuk kita sharing terkait dengan materi Pak Farid nih ya, mulutmu harimaumu. Siap ya Pak ya? Insya Allah. Oke. Baik, kalau gitu Bapak Ibu ya, kita akan simak lebih lanjut keseruan pembahasan dari Pak Farid. Kepada Pak Farid, persilakan. Baik, terima kasih Mbak. Saya siapkan dulu materinya ya, supaya lebih enak, lebih pas. Oke. Sudah muncul? Ya, sudah masuk Pak. Oke. Baik, Bapak Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik rahimakumullah, kita masuk. Jadi ini adalah rangkaian dari penjelasan jurus-jurus dari magnet rezeki bagi teman-teman yang sudah belajar, sudah masuk dalam komunitas ini, barangkali tidak aneh, sudah melihatnya sudah mempelajarinya, tetapi bagi yang belum barangkali ini sesuatu yang baru gitu ya. Makanya kenapa saya berikan judul yang mulutmu harimau itu mengakomodir teman-teman yang
belum belajar ya tentang magnet rezeki. Tetapi kalau yang teman-teman sudah belajar tentang MR itu, ini adalah jurus disiplin kata sebetulnya ya. Jadi saya ambil titik tengah supaya sama-sama kebagian. Tidak asing bagi yang belum pernah mendapatkan ilmu MR, kemudian bagi yang sudah MR juga lebih menguatkan lah ya, menambah variasi dari jurus tersebut. Nah, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, ini saya kembali sedikit mereview ya yang pelajaran minggu lalu, pelajaran diskusi atau kajian materi minggu lalu lah. Jadi belibet begini nggak tahu. Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi pernah nggak kita mengalami ada orang mengatakan hati-hati kalau ngomong, ya, entar dicatat malaikat loh gitu kan. Jadi ketika kadang-kadang kita kan sering nyeplos atau nyeplok batok gitu, ngomong seceplaknya, sekeluarnya dari mulut gitu kan. Nah ini pasti hati-hati kalau ngomong, ntar dicatat malaikat loh gitu kan. Jaga mulut, nanti kalau terjadi kejadian beneran gimana coba? Nah itu yang sesuatu yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Makanya kalau ngomong itu yang benar gitu kan, hati-hati dengan omonganmu, hati-hati dengan ucapanmu, kan kejadian kan sesuai dengan yang kamu omongkan. Ini adalah kalimat-kalimat yang sering muncul, kalimat-kalimat yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Nah, saya katakan bahwa ini ikatan batin dengan orang yang dekat dengan kita. Katakanlah demikian gitu. Nah, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Kalau kita bertanya, kalau kita mengatakan seperti ini, hati-hati dengan ucapanmu nanti dicatat malaikat, hati-hati dengan mulutmu nanti kalau kejadian beneran gimana. Makanya kalau ngomong yang benar itu kejadian kan. Masih ingat dengan teori teko dan isinya? Ini kita bahas di minggu lalu ya. Teori teko dengan isinya, apa yang keluar dari teko sepenuhnya tergantung dari apa isi yang ada di dalam teko itu. Gitu kan. Ketika isi teko itu adalah air kopi, maka yang keluar dari teko itu masuk ke dalam gelas kita pasti air kopi. Ketika yang ada di dalam teko itu adalah air susu, maka yang keluar juga pasti air susu yang akan masuk ke dalam gelas kita. Ketika yang ada di dalam teko itu adalah air teh, maka yang akan keluar dari teko masuk ke dalam gelas kita itu adalah air teh. Demikian juga misalnya kalau air putih kalau bahasa kita ya, kalau bahasa Malaysia Singapura itu air kosong gitu kan, atau air mineral lah kalau bahasa kita yang lebih kerennya barangkali gitu. Ketika di dalam teko itu air putih, maka yang keluar juga itu pasti air putih. Nah inilah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Apa yang kita ucapkan itu tergantung apa yang ada di dalam benak kita. Saya mengingatkan kembali saja teori ini, dan ini adalah sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu yang kedua, masih ingat gak dengan teori LOP, Law of Projection? Dikatakan di sana bahwa nasib kita itu tergantung dari pikiran yang kita pancarkan keluar. Ya, ingat seperti itu ya, bahwa pikiran kita itu akan menentukan nasib kita. Kalau pikirannya baik, insya Allah nasibnya baik. Kalau pikirannya tidak baik, semoga tidak terjadi nasib yang tidak baik. Kalau pikiran kita tidak baik, ya, memancarkan sesuatu yang tidak baik, kita berharap bahwa jangan pernah terjadi nasib kita yang tidak baik. Walaupun secara teori bahwa nasib kita itu tergantung dari pikiran yang kita pancarkan ke alam semesta. Gampangannya adalah pikiran itu adalah doa. Artinya ketika kita memancarkan pikiran yang positif, berarti kita sedang berdoa hal yang positif kepada Allah, lalu kemudian Allah menjadikan nasib kita itu sesuai dengan doa kita, doa yang positif. Demikian juga sebaliknya. Ketika doa kita adalah pikiran kita yang tidak baik, kita pancarkan, itu maknanya adalah kita sedang berdoa hal yang tidak baik, maka jangan salahkan siapapun kalau ternyata nasib kita itu tidak baik. Itu teori yang sederhana tentang LOP. Lalu akan muncul pertanyaan kepada kita, bagaimana Pak caranya supaya pikiran kita itu tetap terjaga dengan baik? Ya? Supaya pikiran kita itu tetap terjaga dengan baik. Nah ini
sedikit menyinggung teori. Semalam saya diskusi dengan seseorang belajar tentang afirmasi. Afirmasi itu adalah sesuatu yang semacam bahasa gampangannya itu menekankan, memperkuat atau memasukkan sesuatu yang baik harusnya ke dalam pikiran kita, ke alam bawah sadar kita ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menjaga pikiran kita itu tetap baik? Hal-hal yang kita keluarkan, hal-hal yang kita pikirkan di dalam otak kita adalah sesuatu yang baik. Salah satunya adalah bagaimana kita berusaha mengucapkan kata-kata atau kalimat-kalimat yang baik. Ini kok seperti agak kontradiktif gitu ya. Dikatakan tadi bahwa mohon maaf, ucapan itu tergantung pikiran. Nah, bagaimana cara sekarang kita untuk menjaga pikiran supaya bisa tetap baik? Pikiran supaya tetap bisa baik itu mesti ucapan yang kita keluarkan adalah ucapan yang baik. Ini agak kontradiktif gitu ya. Gampangannya begini, Bapak Ibu, kalau kita pernah ikut training, katakanlah training motivasi, ya training leadership atau apapun, sering nggak kita diberikan semacam afirmasi positif? Saya harus bisa, selamat pagi, selamat sukses, kan seperti itu. Itu adalah proses mengafirmasi, memasukkan ke dalam pikiran bawah sadar kita sesuatu yang positif. Saya harus bisa pokoknya. Coba ucapkan, saya harus bisa, kan seperti itu. Trainer mengatakan di dalam satu kelas. Ayo, saya mampu, saya bisa, saya pasti sukses. Diucapkan dengan mulut, dengan suara yang lantang, dengan suara yang keras, dengan cara seperti itu diharapkan itu akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita. Di dalam pikiran bawah sadar kita itu akan muncul pikiran-pikiran yang motivasinya itu positif. Kira-kira gitulah bahasa penjelasannya supaya mudah untuk kita terima ya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Ini ada satu cerita sejarah gitu ya. Ini sejarah ini kalau Bapak Ibu tahu tentang Syekh Abdurrahman bin Abdul Aziz As-Sudais ya. As-Sudais ini adalah imam besar Masjidil Haram. Ini kejadian beneran. Beliau bisa menjadi imam besar Masjidil Haram itu kenapa? Akibat dikutuk tanda petik oleh ibunya. Dikutuk tanda petik, disumpahin tanda petik oleh ibunya. Nah, inilah kejadian yang sesungguhnya. Jadi ceritanya begini. Pada saat Syekh Sudais kecil, pada saat itu ya beliau sedang asik bermain pasir lah, karena di Arab sana kan pasir yang ada gitu kan. Sedang asik bermain pasir, lalu kemudian saat itu ibunya beliau itu sedang menyiapkan hidangan makanan untuk tamu-tamu yang bakal berkunjung. Nah, pada saat hidangan itu sudah tersaji dengan baik gitu kan, tinggal nunggu tamunya belum datang, tiba-tiba tangan mungil Syekh Sudais itu bawa segenggam pasir, lalu pasirnya ditaburkan di atas makanan. Ya namanya juga anak kecil pada saat itu, namanya anak kecil ya tidak punya pikiran seperti orang dewasa, belum logikanya belum jalan, nalarnya belum ada, ya sudah pasirnya itu ditaburkan ke makanan yang sudah disiapkan oleh ibunya. Langsung si ibunya terkejut ya, dan tanpa sadar dia nyumpahin tanda petik, marah besar si ibu itu. Tetapi Bapak Ibu, yang terjadi sumpah serapah ibunya itu sumpah serapah yang positif ya. Kalau bahasa Indonesia ini kita dikatakan pergi kamu ya, biar kamu jadi imam di Haramain gitu. Sumpahnya begitu. Kalau sumpah kita kan masya Allah ya, kebun binatang barangkali keluar semua. Tapi sumpah serapahnya Ibu Syekh Sudais ini benar-benar positif. Marahnya beliau itu benar-benar positif. Saya sumpahin kamu, pergi kamu sana. Jangan ada di rumah lagi, pergi sana biar kamu jadi imam di Haramain. Itu nadanya marah. Gitu. Masya Allah, entah apa yang terjadi. Gitu ya. Kutukan tanda petik seorang ibu itu benar-benar kejadian. Benar-benar kejadian, dan sekarang Syekh Sudais itu adalah imam besar di Masjidil Haram. Dan sebetulnya bukan cuma sekali itu saja si ibu ini menyumpahin atau mengutuk tanda petik gitu kan. Tetapi di dalam kesehariannya beliau itu selalu memanggil Sudais itu ya Abdurrahman, ya Hafizal Quran, ya Imam al Masjidil Haram. Jadi
manggilnya saja itu dengan kata-kata yang sangat positif. Ya Abdurrahman, ya Hafizal Quran, ya seorang hafiz Quran, ya Imam al-Masjidil Haram, ya Imam Masjidil Haram, itu dilakukan pada saat kecil. Jadi itulah rupanya panggilan-panggilan doa dari seorang ibu kepada anaknya. Nah, sekarang ini kita sama-sama tahu Syekh Sudais ini adalah imam besar Masjidil Haram yang bacaannya Allahu Akbar. Bacaannya itu luar biasa. Silahkan kalau kepingin mendengarkan bacaan beliau cari di YouTube. Ya, tinggal cari aja Syekh Sudais imam besar Masjidil Haram, itu pasti kita ketemu dan Masya Allah bacaannya itu luar biasa. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Jadi satu bukti, satu fakta yang betul-betul terjadi ada di dalam kehidupan kita bahwa dengan kata-kata saja itu kita bisa menentukan nasib kita ke depan itu seperti apa. Gitu kan? Sudah kita pelajari kemarin bagaimana pikiran menjadi perkataan, perkataan jadi perbuatan, perbuatan jadi kebiasaan, kebiasaan jadi karakter, lalu karakter itu menjadi nasib hidup kita. Nah, ini yang terjadi. Nah, bagaimana cara kita untuk selalu mengatakan hal-hal yang positif? Supaya apa? Supaya ketika kita mengatakan hal yang positif, maka yang tertanam di dalam pikiran bawah sadar kita hal yang positif, itu juga nanti akan keluar dari mulut kita sesuatu yang positif. Ingat, pikiran akan menentukan nasib kita. Ingat, pikiran jadi perkataan, perkataan jadi perbuatan, perbuatan jadi kebiasaan, kebiasaan menjadi karakter, karakter itulah yang nanti akan menjadi nasib kita. Nah, Bapak Ibu hadirin kakak adik rahimakumullah, lalu apa dasarnya? Apakah ada dasarnya di dalam Al-Quran? Apakah ada dalilnya dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa kita itu memang harus selalu mengatakan sesuatu yang benar? Ya, kita ambil Ahzab ayat 70, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan syadida. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Ini Al-Quran, ini Allah yang nyuruh. Allah yang nyuruh, yang meminta kepada kita, memberikan instruksi kepada kita melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan syadida. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, perkataan yang baik, sesuatu yang positif kalau bahasa kita yang lebih kerennya seperti itu. Belum cukup cuma satu, kita lihat lagi Al-Ahzab 71 lanjutannya. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Allahu Akbar, ya. Jadi kalau dikatakan teori yang orang awam, orang umum lah ya, pikiran jadi perkataan dan sebagainya ya. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu itu dari perkataan yang baik, dari perkataan yang positif. Al-Ahzab 70, maka ketika masuk ke 71-nya, Allah akan memperbaiki bagimu amalan-amalanmu. Ya, ini sesuatu yang korelasinya itu benar-benar positif seperti apa yang pernah kita pelajari sebelumnya. Dan terakhir, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Allahu Akbar, ya. Luar biasa. Kemenangan yang besar apa itu? Ya nasib kita, gitu ya. Nasib kita yang akan menjadi lebih baik sesuai dengan perkataannya. Lalu ada lagi satu lagi, Az-Zariyat ayat 23. Fa warabbis samai wal ardi innahu lahaqqun misla ma annakum tantiqun. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan. Ya, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan. Ingat slide yang pertama tadi.
Hati-hati kalau ngomong, nanti ada malaikat yang mencatat. Hati-hati jangan sampai itu kejadian. Nah, benar kan kejadian kan, makanya kalau ngomong tuh yang benar. Kira-kira gitulah bahasa awamnya. Ya, bahasa awamnya. Jadi perkataan yang kita ucapkan itu sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi. Allahu Akbar. Jadi ayo kita yakin bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita pelajari, apa yang kita laksanakan seperti ini, kita belajar ilmu-ilmu Allah, kita belajar bagaimana cara Allah menuntun kita, bagaimana cara Rasulullah menuntun kita supaya hidup kita lebih baik dengan cara apa ya? Belajar ilmu-ilmu yang seperti ini, ilmu-ilmu yang Allah turunkan kepada kita. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Lalu dalilnya ada, ayatnya ada, lalu apakah penelitian ilmiahnya ada nggak sih sebetulnya? Gitu. Apakah ada penelitian ilmiah yang mengatakan bahwa perkataan itu nanti akan menentukan nasib kita? Perkataan yang baik itu akan menentukan seperti apa hidup kita di masa yang akan datang. Demikian juga sebaliknya. Nah, saya berikan satu penelitian, ya. Dr. Masaru Emoto, beliau seorang peneliti dari Jepang. Apa yang diteliti oleh beliau menggunakan teknologi canggih lah pada zamannya, gitu ya. Ada air di dalam, barangkali dalam gelas lah gitu. Diteliti menggunakan mikroskop yang entah apa namanya, saya enggak begitu paham gitu ya istilahnya, yang bisa melihat sesuatu yang sangat kecil, gitu ya. Air ini ketika diucapkan kalimat-kalimat yang baik, maka akan membentuk ya apa itu sel-selnya atau atom-atomnya apa gitu, molekul-molekulnya, molekul-molekul itu akan membentuk apa? Bentuknya itu seperti berlian, seperti inilah. Ini adalah air yang diucapkan, diberikan kalimat-kalimat dengan ucapan-ucapan yang baik. Oh, kamu sehat, alhamdulillah, kamu memang luar biasa, kamu adalah makhluk Allah yang sangat baik, yang sangat mulia. Kalimat-kalimat seperti itulah contohnya. Maka diteliti di bawah mikroskop yang luar biasa, bisa melihat sesuatu yang sangat kecil gitu kan. Seperti ini molekulnya, membentuk berlian, membentuk seperti perhiasan yang luar biasa indahnya. Lalu beliau juga melakukan penelitian yang sebaliknya. Air itu diberikan kalimat-kalimat yang tidak baik, kalimat-kalimat yang tidak positif. Maka setelah dilihat di bawah mikroskop, itu bentuk molekulnya itu tidak beraturan. Bentuk molekulnya itu seperti energi bubur lah kalau disebutnya ya. Sesuatu yang tidak berbentuk tidak baik lah, katakan seperti itu. Nah, inilah bukti bahwa apa yang dikatakan Allah tadi, perkataanmu itu akan menentukan nasib, perkataanmu itu akan mempengaruhi pikiran kita. Ini bukti ilmiahnya yang seperti ini. Jadi secara saintifik dicek, dilakukan penelitian ilmiah, itu terbukti. Itu terbukti. Jadi ini sangat-sangat luar biasa. Jadi kita makin yakin ya, semakin yakin bahwa Allah itu dengan Al-Qur'annya, dengan hadisnya lewat Rasulullah itu pasti benar. Nggak mungkin nggak benar. Pasti benar. Pasti benar seperti itu. Nah, satu lagi saya ingin sampaikan kepada teman-teman, ini ada, kalau ini foto, barangkali masih ada yang belum yakin, jangan-jangan bisa-bisa aja Pak Farid aja melakukan seperti ini. Si Farid memang banyak ngomong gitu. Nah, saya kasih video yang satu ini, mari kita lihat. Ini penelitian ilmiah juga. Saya akan sampaikan kepada teman-teman. Kita simak sama-sama. Kita simak bareng-bareng ya. Karena memang Al-Quran mampu memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman, sama saja seperti pengaruh Al-Quran terhadap manusia. Jadi rupanya meneliti bagaimana suara bisa mempengaruhi pertumbuhan tanaman itu sangat populer. Ada musik klasik, ada musik dangdut, ada musik rock, dan ada orang mengaji. Ada 2 penelitian, satu di Jawa Tengah, satu di Jawa Timur. Kesimpulannya positif, bahwa kalau diperdengarkan musik pertumbuhan lebih cepat, tapi yang mana yang pertumbuhannya paling cepat?
adalah yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran, mengaji. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. Hasilnya positif. 3 penelitian dengan hasil positif tentu menggembirakan. Bagi sains ini pengulangan, diulang dan ternyata positif. Yang menarik dari mahasiswa ini kesimpulannya adalah bahwa frekuensi berbeda menimbulkan perubahan yang berbeda pada laju pertumbuhan tanaman. Yang klasik tidak, yang dangdut lebih rendah lagi, yang rock itu hampir tidak ada pertumbuhan. Ini data, jadi kita tidak bisa bantah, ini data. Nah, mengapa? Jawabannya adalah karena tanaman punya kecerdasan spiritual. Musik klasik tidak melatih kecerdasan spiritual seperti kitab suci. Telah dibuktikan oleh seorang ilmuwan bahwa tumbuhan itu bertasbih. Oke, baik, Bapak Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik rahimakumullah. Ini penelitian di Indonesia. Kalau tadi dikatakan Dr. Masaru Emoto itu di Jepang, yang wallahu alam kita juga barangkali tidak tahu apakah itu benar atau tidak, tetapi mau nggak mau kita akan merasa bahwa itu benar. Kenapa saya katakan merasa itu benar? Pernah nggak pada saat kita sedang tidak sehat, lalu orang tua kita waktu kita kecil dulu ya, orang tua kita mengambil air putih, air minum air putih, lalu beliau mendoakan, berdoa, membacakan Al-Fatihah katakanlah seperti itu, atau membaca ayat-ayat Al-Quran yang lainnya, lalu kemudian air itu ditiup oleh beliau, diminumkan kepada kita, dan Masya Allah, ajaibnya kita bisa sembuh. Kita bisa sembuh. Nah, itulah bukti penelitian dari Dr. Masaru Emoto. Dan ini juga yang saya sering lakukan. Ini juga saya sering mempraktekkan itu. Atau ada orang sedang tidak sehat, sedang tidak nyaman, tidak bahagia, saya katakan ambil air putih segelas gitu kan. Lalu kamu baca ayat kursi, baca Al-Fatihah, baca sholawat gitu kan, baca istighfar masing-masing ya katakanlah 5 kali, ya, tiupkan ke air lalu kamu minum. Insya Allah. Kenapa? Karena secara ilmiah tadi dikatakan Dr. Masaru Emoto, ketika air itu diberikan kalimat-kalimat yang baik, maka dia akan menjadi energi berlian. Molekulnya itu bentuknya seperti berlian. Dan ketika ini kita minum, Masya Allah, ya. Ketika itu kita minum, Masya Allah, insya Allah menjadi salah satu obat untuk sesuatu yang tidak nyaman di dalam diri kita. Seperti itu. Nah, di Indonesia ada penelitian tentang tumbuhan tadi. Artinya apa? Ketika diperdengarkan lagu dangdut pertumbuhannya tidak terlalu bagus, rock apalagi, tetapi ketika diperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, maka pertumbuhannya paling pesat, pertumbuhannya paling tinggi. Artinya apa? Kalau kita mengatakan sesuatu yang positif, sesuatu yang baik saja, insya Allah pikiran kita itu pasti akan terpengaruh dengan hal-hal yang baik. Ini fakta, ini bukti, ini nyata, bukan ngomong kosong. Seperti itu, gitu ya. Dan kita tahu Al-Quran itu isinya ya positif semua. Sesuatu yang sangat baik semua, tuntunan hidup kita yang diberikan oleh Allah melalui Rasulullah Muhammad SAW. Nah, disinilah kalau kita belajar tentang ilmu Garputala, gitu, teman-teman yang memperdalam ilmu MR. Kenapa Al-Quran yang kita jadikan rujukan? Kenapa Al-Quran yang menjadi referensi kehidupan kita? Karena salah satunya, kalau menurut saya pribadi, ini
melihat kepada hasil penelitian ini. Nah, teman-teman semua, lalu bagaimana cara kita untuk berlatih dalam kehidupan kita sehari-hari supaya perkataan kita itu senantiasa positif, yang gampang-gampang aja. Ya, yang gampang-gampang aja. Kita nggak usah repot-repot penelitian saintifik, penelitian ilmiah, sesuatu yang barangkali jangan-jangan tidak terjangkau oleh cara berpikir kita. Kita gunakan yang sehari-hari. Ya, apa itu yang sehari-hari? Contohnya, yuk kita ganti kata-kata yang tidak positif menjadi sesuatu yang positif. Contohnya, kalau ada kata sulit itu kita ganti dengan kata mudah. Tidak mudah, maaf. Sulit kita ganti dengan kata tidak mudah. Berat itu kita ganti dengan kata tidak ringan. Miskin itu kita ganti dengan kata belum kaya, bukan tidak kaya gitu ya. Sakit itu kita ganti dengan kata-kata kurang sehat. Kenapa sih Pak kok diganti dengan kalimat-kalimat yang tidak positifnya, kata-kata yang tidak positifnya itu kita coret. Sulit, tidak mudah. Berat, tidak ringan. Miskin, belum kaya. Sakit, kurang sehat. Kenapa kata tidak, belum, dan kurangnya kita coret? Nah, ini kembali ke dalam satu teori lagi. Bahwa di alam bawah sadar kita, ya, itu tidak ada bedanya antara sulit dengan mudah, gitu ya. Di alam bawah sadar kita, ya, tidak menangkap kata-kata negasi. Jadi kata-kata tidak itu tidak akan ditangkap oleh alam bawah sadar kita. Kata-kata yang sifatnya tidak positif, negatif, tidak, belum, kurang, dan sebagainya disebut dengan kata-kata negasi. Itu di alam bawah sadar kita tidak ditangkap oleh pikiran kita. Sehingga yang muncul ketika kita mengatakan tidak mudah, yang ditangkap oleh alam bawah sadar itu kata mudahnya. Ketika kita mengatakan sulit, itu langsung ditangkap oleh alam bawah sadar kita. Ketika kita mengatakan tidak mudah, maka yang ditangkap oleh alam bawah sadar kita itu adalah kata mudahnya. Sehingga kita berharap ketika kita merasa sulit dan kita mengatakan tidak mudah, maka yang ada di dalam pikiran bawah sadar kita itu adalah hanya kata mudah. Dengan adanya kata mudah, maka pikiran adalah doa. Pikiran menentukan nasib kita. Jadi ketika yang ada di pikiran kita itu adalah kata mudah, maka yang muncul ke permukaan juga itu pasti mudah. Ketika kita mengatakan berat, pikiran bawah sadar langsung mengatakan berat. Langsung tangkap sesuatu itu memang berat. Tetapi kalau kita ganti dengan berat menjadi tidak ringan, maka kata negasinya tidak akan tertanam di pikiran bawah sadar kita. Ya, maaf. Yang ditangkap itu adalah ringannya. Contohnya begini. Yuk Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita berlatih sebentar saja gitu ya. Saya hanya ingin mengatakan bahwa kata-kata negasi itu tidak ditangkap oleh alam bawah sadar kita. Yuk langsung reaksi ya. Mohon Bapak Ibu langsung bereaksi saja. Nanti langsung sampaikan di dalam chat Zoom-nya apa yang ditangkap, yang dilihat, dirasakan oleh Bapak dan Ibu semua. Oke. Sekarang kita mulai 1, 2, 3, gerak cepat aja ya, 1, 2, 3, saya hitung 1, 2, 3, nanti langsung saya berikan instruksi. 1, 2, 3, jangan pernah membayangkan ada seekor kerbau berwarna putih bersih, beratnya 2 ton lagi makan rumput segar. Jangan bayangin ada seekor kerbau warna putih bersih, beratnya 2 ton sedang makan rumput segar. Jangan membayangkan seekor kerbau berwarna putih bersih, beratnya 2 ton, sedang makan rumput segar. Tolong jawab apa yang ada di bayangan Bapak dan Ibu. Silakan chat Zoom-nya dibuka Mbak Andi. Jangan bayangin kerbau putih bersih, beratnya 2 ton, lagi makan rumput segar. Apa yang ada di bayangan Bapak Ibu? Silakan. Kebayang Pak, kerbau putih membayangkan kerbau putihnya. Wow Pak, kebayang Pak. Yang kebayang apa? Kebaunya kan, kerbau putih. Langsung kebau gemuk, kerbau putih. Ya, kebayang Pak, kerbau putih lagi makan, Masya Allah, gitu kan. Saya lihat di sini. Apalagi
kerbau itu muncul, pikiran saya jadi sapi, Masya Allah ini. Oke, pikiran jadi sapi, kerbau putih, rumput hijau, ya kerbau di padang rumput. Oke, baik Bapak Ibu, teman-teman hadirin. Iya, kerbau putih lagi makan rumput hijau. Nggak ngebayangin Pak, nggak kebayang Pak. Wah, ini Pak Herman nggak kebayang gitu ya. Rumput bersih. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Padahal tadi saya mengatakan jangan bayangkan kerbau putih bersih. Jangan bayangkan kerbau putih bersih beratnya 2 ton lagi makan rumput. Coba, apa yang terjadi di dalam bayangan kita? Kata jangannya kan malah hilang. Yang kebayang justru kerbaunya itu gitu. Yang terbayang di pikiran kita justru kerbaunya itu. Padahal saya mengatakan jangan bayangin kerbau putih. Justru yang terbayang adalah kerbaunya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Itulah yang dikatakan tadi bahwa kalimat-kalimat atau kata-kata negasi itu, ya kata-kata negasi itu tidak akan ditangkap oleh pikiran bawah sadar kita. Yang ditangkap itu adalah sesuatu yang tidak negasinya gitu ya. Jadi kalau kita mengatakan sulit, itu pasti ditangkap sulit. Ketika kita mengatakan tidak mudah, itu pasti yang ditangkap cuma mudahnya. Tidaknya nggak ditangkap oleh pikiran bawah sadar kita. Saya katakan tadi, jangan bayangin kerbau berwarna putih, yang kebayang justru kerbau. Jangan bayangin kerbau berwarna putih yang lagi makan rumput segar, yang kebayang rumputnya. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, jangan bayangin kerbau, yang terbayang sapi. Oh, Masya Allah, luar biasa. Jadi yuk kita sama-sama melatih kata-kata dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita ketemu dengan sesuatu yang sulit, jangan katakan sulit. Katakan tidak mudah. Berat itu tidak ringan. Miskin itu belum kaya. Sakit itu kurang sehat. Makanya Bapak Ibu perhatikan ketika saya berdoa di pagi hari sebelum kita mulai acara, bagi mereka yang sedang diberikan nikmat tidak sehat. Bagi mereka yang sedang diberikan nikmat belum sehat. Bagi mereka yang sedang diberikan nikmat kurang sehat. Itu saya ingin mengatakan bahwa bagi mereka yang sedang sakit sebetulnya. Tetapi ketika kita mengatakan sakit, maka sakit itulah yang akan terjadi di dalam diri kita. Tetapi ketika kita mengatakan kurang sehat, kurang itu kata negasi akan dibuang oleh pikiran bawah sadar, yang ditangkap cuma sehatnya saja. Itulah yang akan menjadi motivasi yang sangat positif ke dalam diri kita, gitu ya. Benci, saya benci dengan Ibu Arum misalnya, nggak boleh mengatakan begitu. Saya asal sebut ini ya. Mestinya saya tidak senang. Ketika tidak senang keluar dari mulut kita, yang ditangkap oleh alam bawah sadar kita adalah kata senangnya. Tidaknya itu tidak akan ditangkap. Ini sesuatu yang menurut saya Allahu Akbar ya. Allah itu memberikan memberikan jalan hidup kepada kita itu sangat mudah, sangat sempurna. Sangat luar biasa. Nggak ada sesuatu yang tidak mudah dalam hidup kita. Tidak ada sesuatu yang tidak ringan dalam hidup kita. Semua itu kita pasti bisa menjadi orang yang kaya. Semuanya kita bisa menjadi orang yang sehat. Kadang-kadang belum sehat, kadang-kadang kurang sehat. Wajarlah, itu manusia biasa gitu. Salah itu tidak tepat. Kalau kita bicara lupa, apa lupa? Tidak ingat gitu ya. Kalau kita bicara gagal, belum sukses. Kalau kita bicara negatif itu adalah positif gitu kan. Kalau kita bicara saya punya masalah, lain kali jangan ngomong masalah, persoalan. Yuk belajar untuk melakukan sesuatu yang lebih positif. Rugi, jangan bilang tidak untung, belum untung atau kurang untung. Supaya apa? Supaya yang tertanam di dalam pikiran bawah sadar kita, subconscious kita itu adalah sesuatu yang positif ya, yang menguntungkan, katakanlah demikian. Nah, ini saya mencoba untuk memberikan satu perbandingan, ada satu doa harian. Bapak Ibu, teman-teman, ya, rekan-rekan, coba perhatikan, saya membaca ini dengan pelan-pelan, lalu rasakan bedanya antara kalimat ini dengan kalimat berikutnya, gitu ya. Hari ini, ya Allah, ya kantorin parah banget ya. Banyak orang yang nyebelin, yang bikin gua bete sepanjang hari di kantor. Ya. Udah gitu, tahu nggak lo?
bos pakai marah-marah lagi gitu kan. Padahal dia sendiri yang salah, bukan gua yang salah, dia yang salah. Parah banget. Terus waktu gua berangkat ke kantor itu juga jalannya macet ya, macet ampun-ampunan. Akhirnya apa? Lu tahu nggak, kerjaan gue berantakan hari ini. Ya, kerjaan gue berantakan hari ini, ya Allah. Pinginnya gue sih kabur dari perusahaan yang bobrok begini, perusahaan yang nggak, gue nggak punya harapan lagi di sini. Cuman mau apa lagi ya? Gue merasa kejebak di sini gitu. Sekali lagi saya ingin sampaikan, hari ini ya Allah parah banget kondisinya. Banyak orang yang nyebelin yang gue ketemu di kantor, itu bikin gue bete. Lo tau nggak ya? Udah gitu bos pakai marah-marah segala. Padahal dia sendiri yang salah, bukan gua yang salah. Udah gitu lo tahu, jalanan tadi waktu gua berangkat ke kantor macetnya ampun-ampunan, parah banget macetnya ya. Akhirnya kerjaan gue jadi berantakan. Nggak bener. Pengennya sih gue kabur dari perusahaan yang bobrok begini, tapi mau gimana lagi, gue kejebak di sini gitu. Apa yang kita rasakan ketika kita mendengar kalimat seperti ini? Barangkali teman kita di kantor, barangkali tetangga kita, barangkali soulmate kita dan sebagainya. Ya, kalau mendengar kalimat-kalimat yang terlontar seperti ini, rasanya kita pun juga langsung kena strum sesuatu yang tidak baik, gitu. Strum sesuatu yang tidak positif. Ya. Coba kita bandingkan dengan kalimat yang berikutnya, gitu. Ini agak bagus, Hari ini di kantor nggak nyaman buat saya, gitu. Banyak orang yang nggak membuat saya nyaman sepanjang hari. Bos juga begitu. Kayaknya dia lagi kurang mood ya. Padahal dia juga nggak tepat gitu kan merespon laporan saya. Jalanan juga nggak lancar. Akhirnya kerjaan saya jadi nggak selesai. Inginnya sih saya cari pekerjaan lain tapi belum dapat gantinya. Kan agak lumayan, agak mending gitu. Sesuatu yang sebetulnya sama dengan yang tadi, sesuatu yang sebetulnya membuat hidup kita tidak bahagia, membuat hidup kita tidak nyaman, tetapi ketika disampaikan dengan bahasa yang sedikit lebih baik, sedikit lebih positif, ini membuat perasaan kita itu tidak terkontaminasi dengan sesuatu yang tidak baik. Lebih enak gitu. Apalagi kalau kita misalnya gunakan yang seperti ini. Pakai sesuatu yang benar-benar disiplin kata kita pakai. Hari ini dahsyat banget ya. Orang-orang di sekeliling saya itu seperti mensuplai energi yang luar biasa untuk kesuksesan saya. Bos juga keren deh, keren banget ya. Suaranya emang tinggi sedikit suaranya, tapi reda pas aku respon dengan positif. Jalanan penuh. Jadi aku bisa mengerjakan beberapa pekerjaan di mobil kantor. Ini adalah pekerjaan terbaik yang pernah aku lakukan sambil berdoa agar Allah berikan pekerjaan yang jauh lebih baik. Loh kan enak. Ya, kan enak gitu kan. Yang tadi kita katakan sebetulnya kan doa yang ketiga, kalimat-kalimat yang ketiga dengan kalimat yang kedua itu sama. Kalimat yang kedua dengan kalimat yang pertama ini juga intinya sama. Ya, tujuannya sama. Pesan yang ingin disampaikan sama, tetapi dengan cara kita mengubah menjadi sesuatu yang lebih positif, maka ini juga akan memberikan vibrasi. Vibe, bahasa anak orang kita ya, anak-anak kita. Vibrasi yang jauh lebih positif. Nah, ketika kita mendapatkan vibrasi yang positif, maka pikiran kita jadi positif. Ketika pikiran kita positif, perkataan jadi positif, perbuatan jadi positif, kebiasaan jadi positif, karakter jadi positif, maka insya Allah nasib kita pun juga akan menjadi positif. Ya, ini yang perlu kita lakukan. Lalu dalam keseharian kita, apa yang harus kita lakukan, Bapak dan Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah? Ya, kita praktekkan sesuatu yang sederhana saja, cara-cara yang sederhana. Pertama, supaya kita bisa mendapatkan kata-kata yang positif, maka kita fokus saja pada hal-hal yang baik. Fokus saja pada hal-hal yang sifatnya itu positif. Mari kita lihat, ada satu video yang buat saya ini sangat menarik. Ketika kita melihat, ketika kita fokus pada hal-hal yang sifatnya baik, bukan hal-hal yang tidak baik. Ada dua cara melihat, teman-teman. Yang satu namanya Ainur Ridho. Ainur Ridho ini kalau bahasa To'iyah positive thinking. Melihat sesuatu dari sudut pandang yang positif. Maka dia akan menemukan sejuta alasan untuk berbahagia dengan kebahagiaan orang lain. Wih, dapat motor baru. Alhamdulillah.
Ainur ridho itu mata lebah. Mata lebah tuh dia cari yang positif, ngeluarkan yang positif. Lebah itu disetting sama Allah hanya fokus dan mencari yang positif saja. Dia hanya lihat sari bunga, pohon-pohon yang bagus-bagus. Dia akan terbang ke tempat yang ada keindahannya. Itu mata lebah namanya. Tapi lawannya ainur ridho, namanya ainus sukhti. Ainus sukhti ini mata negatif. Maka ainus sukhti ini kalau dalam istilah guru saya itu namanya mata lalat. Teman-teman, Masya Allah, Tabarakallah, Allah ciptakan lalat punya mata fokusnya sama kotoran. Di mana ada barang busuk, di mana ada barang jelek, pasti dia tahu. Which one are you? Mata lalat atau mata lebah? Yang manakah kita? Baik, Bapak dan Ibu, teman-teman, hadirin kakak adik rahimakumullah. Saya boleh sedikit baca komen yang di Facebook ya, karena tadi pada saat kita berlatih dengan kebo warna putih itu, teman-teman di Facebook juga berkomentar gitu, Ibu Alfi SBMR, kebo bule yang lagi makan rumput itu yang terbayang oleh beliau. Ibu Respini, kerbau putih bersih berat. Ibu Suwanti, kerbau putih bersih makan rumput segar. Pak Awang Ahmad, kerbau putih sedang healing, Masya Allah. Ibu Siti Latifah, kerbau putih bersih. Ibu Karniati, seekor kerbau yang putih. Ibu Ratna, justru yang kebayang semuanya, Pak. Ibu Anissa, yang membayangkan apa yang diomongkan Bapak. Ibu Roro, kerbau putih lagi makan rumput. Ibu Hatati, kerbau bule lagi makan rumput, Masya Allah. Ibu Arianti, kerbau putih yang ginu-ginu, Pak. Jadi, ini adalah sesuatu yang betul-betul real terjadi. Nah, kita kembali ke sini. Bagaimana cara kita melatih supaya perkataan kita hanya hal-hal yang baik, perkataan kita hanya keluar hal-hal yang baik saja. Yang pertama tadi fokus pada hal-hal yang baik. Yang kedua, stop mengeluh. Stop mengeluh. Sekali lagi, stop berkeluh kesah. Berkeluh kesah ini tidak ada manfaatnya sama sekali. Saya katakan, stop mengeluh. Stop berkeluh kesah. Kenapa? Berkeluh kesah itu tidak ada manfaatnya sama sekali untuk diri kita. Percaya nggak? Lakukan saja. Silahkan mengeluh. Setelah kita mengeluh, apa yang terjadi dengan pikiran kita? Persoalan selesai nggak? Tidak. Malah tambah kencang persoalannya. Gitu. Ketika kita mengeluh, hati bahagia nggak? Boro-boro. Ketika kita mengeluh, hati nyaman nggak? Jangan berharap hati nyaman kalau kita masih berkeluh kesah. Yakin saja, percaya saja, lakukan saja. Bahkan Bapak Ibu, percaya nggak percaya silahkan, buktikan saja. Ketika kita mencoba untuk stop mengeluh, mencoba untuk berhenti berkeluh kesah, ketika telinga kita mendengarkan keluhan orang lain, itu langsung pikiran kita, frekuensi kita tuh wacak-acakan nggak karu-karuan. Sama seperti penelitian Dr. Masaru Emoto. Ada orang mengeluh, ya, terdengar masuk di telinga kita, maka saya jamin hati ibu, bapak ibu, perasaan, pikiran bapak ibu pasti nggak nyaman. Itu seperti tadi, air yang diberikan kata-kata yang tidak positif. Percaya Mas, buktikan. Mau caranya gimana? Stop mulai sekarang. Apapun yang terjadi, stop mengeluh. Karena itu nggak ada manfaatnya. Membuat hati tidak nyaman, membuat perasaan tidak bahagia, membuat pikiran jadi tidak jernih. Ngapain ngeluh? Mau lebih tinggi lagi. Mau belajar tentang mengeluh lebih tinggi lagi. Berkeluh kesah itu berarti kita tidak ridho dengan ketentuan Allah. Berkeluh kesah berarti kita tidak ridho dengan ketentuan Allah. Bukankah semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu atas sepengetahuan Allah? Sesuatu yang baik terjadi atas sepengetahuan Allah. Sesuatu yang tidak baik sekalipun terjadi atas sepengetahuan Allah. Allah sudah menentukan itu terjadi dengan kita. Ketika kita mengeluh berarti kita merasa tidak ridho dengan ketentuan Allah. Ketika kita tidak ridho dengan Allah, ketika kita tidak ridho dengan ketentuan Allah, mengeluh itu berarti mengadukan Allah kepada sesama makhluk.
Aduh, saya hari ini punya utang belum beres, apalagi anak mau sekolah, gimana cara nyari duitnya? Berkeluh kesah. Artinya kita tidak ridho dengan ketentuan Allah pada saat ini kita belum punya duit, belum punya uang. Ketika kita mengatakan ini kepada sesama manusia, berarti kita mengadukan Allah, menggibahi Allah kepada sesama manusia. Kita mengatakan bahwa Allah itu tidak punya, bahwa Allah itu enggak punya duit untuk saya. Kan berkeluh kesah seperti ini. Lalu ketika kita mengadukan Allah kepada sesama manusia, hasilnya apa? Enggak ada hasilnya. Kalau kita mengeluh berarti tidak ridho dengan ketentuan Allah, tidak ridho kepada Allah itu berarti kita mengadukan Allah kepada sesama makhluk. Kalau kita tidak ridho dengan Allah, lalu kita mau minta tolong siapa lagi kalau ada persoalan di situ? Sederhana kan, dari mengeluh itu kalau kita telusuri, pelajari lebih dalam lagi, itu efeknya itu luar biasa. Kalau kita mengeluh berarti kita tidak ridho dengan Allah, kita tidak ridho dengan Allah berarti kita menggibahi Allah kepada sesama manusia. Lalu kalau kita tidak ridho dengan Allah, kepada siapa lagi kita minta tolong kalau punya persoalan hidup. Itulah makanya orang yang suka mengeluh tidak pernah merasa bahagia. Kenapa? Secara tidak sadar dia menjauhi Allah. Orang mengeluh itu tidak akan pernah merasa bahagia. Kenapa tidak merasa bahagia? Karena secara tidak sadar dia menjauhi Allah. Ya, secara tidak sadar hidup orang itu adalah menjauhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, stop mengeluh. Stop mengeluh. Berhenti berkeluh kesah. Yang ketiga, reframing. Reframing itu melihat sesuatu dari sisi yang lebih positif. Nanti kalau ada waktu kita belajar tentang reframing ini apa. Kenapa kita mesti reframing? Setiap kejadian pasti ada dua sisi. Hidup itu seperti dua sisi koin mata uang. Setiap kejadian itu pasti ada dua sisi. Ada sisi yang kita tidak suka. Ada sisi yang kita suka. Ada sisi positifnya, ada juga sisi yang tidak positifnya. Coba kita melihat dari sisi yang positif. Membuat perasaan, membuat pikiran kita itu tenang. Balik ke nomor satu, fokus pada hal-hal yang baik. Mata lebah ataupun mata lalat. Lalu yang keempat, praktekkan, buktikan. Kita pasti akan bahagia. Buktikan, kita pasti akan senantiasa mengucapkan kata-kata yang baik. Apa itu? Doakan orang lain. Kickback. Mendoakan orang lain, siapapun itu, doakan saja. Dimanapun, kapanpun, sedang melakukan apapun, doakan. Termasuk orang yang tidak kenal sekalipun, doakan. Kenapa seperti itu? Karena doa itu yang kita ucapkan, yang kita lantunkan, itu pasti akan kembali kepada kita. Ingat, pada saat kita berdoa, di situ malaikat juga akan ikut mengaminkan. Aminnya malaikat apa? Ya Allah, kembalikan doa ini kepada dia yang sedang berdoa, mendoakan orang lain. Jadi doakan yang terbaik untuk orang lain. Doakan sesuatu yang positif untuk orang lain, maka doa itu akan kembali kepada kita. Mau lihat buktinya? Baik, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Sampai di sini pertemuan kita pagi hari ini. Yuk belajar bagaimana kita mendisiplinkan kata-kata kita. Kita belajar untuk selalu berbuat baik, berpikiran baik, dan berkata-kata hanya hal yang baik saja. Terima kasih. Silakan Mbak Anggi. Baik ya, terima kasih Pak Farid atas pemaparannya, detail banget. Bapak Ibu gimana? Sudah lebih jelas terkait dengan jurus disiplin kata, dan dalam hal ini adalah bagaimana kita
selalu menjaga lisan kita ya, karena mulutmu harimaumu ya. Boleh dituliskan Bapak Ibu, nih apa sih AHY yang paling dapat dari materi hari ini? Nah, kalau ada pertanyaan juga silakan ya, masih bisa dituliskan di kolom chat Zoom ataupun di chat Facebook. Nah, terkait dengan hal ini juga nih kebetulan kemarin belum lama ini saya mengikuti salah satu kajian ya, di mana ternyata diingatkan dalam majelis ilmu Bapak Ibu, itu seperti kita tahu tadi ya, bahwa Allah mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk membersamai kita semua yang semangat untuk menjemput ilmunya. Dan itulah kenapa pada saat di majelis ilmu kita sangat-sangat tidak disarankan untuk mengobrol gitu kan ya. Kita fokus duduk untuk mendengarkan majelis ilmu. Jangan sampai nih kita datang tapi malah mengobrol dengan teman ini ya, teman apa, kita datang serombongan gitu ya, teman, atau malah sampai ngomongin orang tersebut, ngegibahin gitu ya. Itu akan menjadi doa ternyata. Karena setiap apa perkataan yang kita ucapkan, yang bahkan dalam hati ya, di dalam majelis ilmu itu malaikat aminkan juga buat kita. Masya Allah. Itulah kenapa pada saat majelis ilmu tuh saya lebih senang sebenarnya pergi sendiri atau maksimal berdua saja dengan teman yang benar-benar saya tahu dia tipikalnya tidak banyak bicara. Kalau yang banyak bicara, wah itu kan tahu sendiri ya, modal orang berbicara ya, dikit senggol-senggol ya, ustadznya cerita, dia punya cerita juga gitu kan, yang ngomongin orang lagi ya, wah bahaya sekali. Jadi itu hati-hati banget, usahakan di dalam majelis ilmu kita juga ingatkan kembali, fokus untuk duduk majelis ilmu kita justru panjatkan doa-doa gitu ya. Jangan sampai juga bahkan kemarin ustadznya bilang ya, dalam majelis ilmu kita ngeliatin orang saja ya, misalnya ini orang pakaiannya dalam hati nih ya, norak banget gitu ya, itu jadi doa ternyata ya, norak tadi sampai ke kita. Astagfirullahaladzim. Jadi ternyata bagaimana kita ngejaga banget ya, ngejaga pikiran kita, hati kita, ucapan kita. Oleh karena itu kita jaga lingkungan kita ya, lingkungan kita, apalagi kalau tipikal kita adalah orang-orang tipikal kita adalah kita sadar kita mudah dipengaruhi teman misalnya. Jadi jaga sekali lingkungan teman-teman kita ya. Kalau misalnya kita tahu gitu ya, ada teman-teman yang lebih suka ngomongin orang segala macam, mendingan kita ya menjaga diri lah, ibaratnya seperti itu, supaya jangan sampai terpengaruh. Kurang lebih seperti itu. Jadi ternyata menjaga hati, pikiran, dan lisan kita itu tantangan sekali. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan oleh Pak Farid hari ini ya, kita dimudahkan nih untuk mempraktikkannya dan mengamalkannya. Dan juga kalau di ilmu magnet rezeki tidak ada yang paling mudah selain dari dengan memulainya melalui disiplin kata ya. Jadi dengan disiplin kata ya, itu akan sudah banyak keajaiban yang terjadi dari teman-teman ya. Jadi mulai dulu dari disiplin kata, nanti jurus-jurus berikutnya kita akan pelajari kembali ya, terkait dengan perisai rezeki ya, LOP ya, kita praktekkan kembali dan sebagainya. Baik, terima kasih Pak Farid Auladi atas sharingnya yang luar biasa hari ini ya. Ini sudah banyak yang chat, komen juga ya, minta videonya nih Pak Farid, jadi boleh nanti japri ke saya videonya gitu ya. Dan juga tadi ada Bu Reni ya, nanya kamus disiplin kata ya. Seingat saya di Magnet Rezeki dulu ada pernah dikumpulkan, cuman nanti coba kami cek lagi apakah sudah ada yang merangkumnya. Dan juga sebelum mengakhiri dan nanti akan ditutup kembali oleh doa oleh Pak Farid. Jadi jangan leave dulu, kita akan tutup dengan doa karena tentu saja akan semakin menambah keberkahan kita bersama. Tapi mohon izin di sini saya laporan terlebih dahulu terkait dengan program Sahabat Berkah Cinta ya, di mana di sini seperti biasa kita berbagi nasi box setiap hari Jumat. Tapi mohon izin ini di Jumat lalu ya, kemarin belum sempat saya laporkan. Jadi alhamdulillah Jumat lalu kita menyalurkan di 4 kota, yaitu di Bandar Lampung, Bekasi, Jakarta Pusat, dan Jombang, alhamdulillah. Sehingga total yang tersalurkan adalah sebesar 1 juta rupiah. Dan di Jumat kemarin mohon izin belum kita salurkan karena baru terkumpul saldonya sekitar 336 kalau nggak salah. Sehingga dengan saldo baru sampai hari ini ada saldo sekitar 836.000 yang insya Allah akan kita salurkan di Jumat pekan depan. Ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak buat sahabat donatur-donatur Sahabat Berkah Cinta nih yang rutin membersamai, mensupport program kami, dan juga para dapur Sahabat Berkah Cinta ya, yang sudah memasakkannya dan menyalurkannya. Mudah-mudahan Allah muliakan, Allah bahagiakan, Allah berkahi dan ridhoi kita semua. Dan tentu saja dari acara ini ya, mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat dan ridhonya, khususnya pada narasumber kita juga ya, Pak Farid Auladi yang sudah berkenan
menggali ilmu dan sharing kepada kita, dan juga karena ini kita membahas magnet rezeki untuk guru kita ya Ustadz Nasrullah, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, kemuliaan dan kebahagiaan. Baik, kalau begitu kita akan tutup kembali dengan doa ya Pak Farid. Kita akan tutup dengan doa. Nah, dan nanti juga akan ditutup diakhiri dengan foto bersama. Jadi silakan yang mau foto bersama nanti bisa mulai mengon-kan kamera videonya. Kepada Pak Farid, persilakan. Baik, terima kasih. Pesan Mbak Anggi nanti yang pertanyaan-pertanyaan dicopas, kemudian kalau ada yang minta video tadi silakan diberikan ya. Nggak apa-apa, kita berbagi ilmu. Baik Bapak dan Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Marilah kita tutup acara ini dengan doa. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah sudah mendapatkan kemudahan di dalam menjalankan acara kita di pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita awali dengan istighfar 5 kali dan sholawat 5 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 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 Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Ghafur, Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa keluarga kami, dosa anak, istri, suami kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami. Jadikanlah kami orang yang senantiasa mendapatkan hidayah-Mu, mendapatkan ampunan-Mu, dan kelak juga mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW di yaumil qiyamah. Ya Allah, cukupilah kami dengan rezeki-Mu yang halal, sehingga kami terhindar dari yang Engkau haramkan. Kayakanlah kami dengan karunia-Mu, sehingga kami tidak minta kepada selain Engkau, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, sesungguhnya aku memohon kepadamu agar melimpahkan rezeki kepada kami. Rezeki yang halal, rezeki yang luas, dan rezeki yang tanpa susah payah. Rezeki yang tidak memberatkan, rezeki yang tidak membahayakan, dan tanpa rasa lelah dalam memperolehnya. Sesungguhnya Engkau berkuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tambahkanlah rezeki kepada kami, jangan Engkau kurangi. Muliakanlah kami dan jangan Engkau hinakan kami. Berikanlah kami dan janganlah Engkau halangi kami. Pilihlah kami ya Allah dan jangan Engkau tinggalkan kami. Dan janganlah Engkau cegah kami dari sesuatu yang Engkau ridhoi. Ya Allah, perbaikilah agama kami yang menjadi pokok urusan hidup kami. Lapangkanlah tempat tinggal kami dan berikanlah keberkahan pada rezeki-rezeki kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Farid sekali lagi atas sharingnya pagi hari ini. Seperti biasa selalu majleb ya, dan juga sangat jelas sekali sehingga semakin mudah-mudahan ya semakin memudahkan kita untuk praktekannya terus nih terkait dengan jurus disiplin. Silakan Bapak Ibu, yuk boleh di-on-kan kamera videonya karena kita akan foto bersama. Baik. Ya, oke, seperti biasa gayanya kita mengharap ridho Allah, boleh diangkat tangannya. Nah, oke, ya, foto ya. 1,
2, 3. Oke, kemudian angka 1 ya, 1 sama terhubung kalau di magnet rezeki. 1, 2, 3. Baik, oke. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah. Insya Allah kita jumpa lagi di Sabtu pekan depan. Ya, mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita semua. Allah mudahkan langkah kita untuk terus masuk majelis ilmu ya. Dan juga karena majelis ilmu ini adalah tanda bukti sayangnya Allah pada kita. Kita masih diberikan kebaikan ya, masih diberikan kemampuan untuk terus menimba ilmunya dan memperbaiki diri. Akhir kata, saya Anggi, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Sampai jumpa lagi di Sabtu depan. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. جينا نعيدكم بالعيد بنسألكم ليه